Ada beberapa dalil juga yang berkenaan dengan ini, insyaallah akan kita bahas semampunya pada hari ini. Namun sebelumnya marilah kita terlebih dahulu menghadiahkan bacaan surat Al-Fatihah limusannif fi hadzal kitab, berkaitan kita hadiahkan kepada orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, guru-guru kita, orang tua kita, dan juga orang-orang yang dalam hidupnya memberikan kontribusi kepada kita untuk mengenali hidup lebih baik, terutama dalam beragama. Dan mudah-mudahan pula kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ala diri wa ala dunyatun salihah ila jannatil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala bi qulubihi wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man izdada ilman wa lam yazdad huda wa lam yazdad min Allah illa buhda. Al-hadis rawahu al-Dailami min Anas bin Malik. Ini salah satu di antara beberapa dalil sebelumnya tentang afatul ilmi, bencana suatu ilmu pengetahuan, termasuk di antaranya ialah ilmu pengetahuan itu kewibawaannya tidak pudar, tetapi apabila dialamatkan kepada orangnya, maka ilmu itu tertutupi cahayanya oleh orang yang merusak citra ilmu tersebut. Maksudnya ada orang yang diakui, dikagumi kehebatannya, keunggulannya dan seterusnya, tetapi apabila ia kemudian melenceng dari nilai-nilai agama dalam kehidupan yang dilihat oleh awam, maka orang mengalamatkan kewibawaan agama itu kepada orangnya. Jadi kalau ada orang alim lalu melakukan kesalahan, ini orang awam banyak yang menuding, katanya. Ada yakin juga kita orang hebat agama, jadi agama ini, agama ini disalahkan. Mungkin sekarang ini ada berita yang cukup menghebohkan ya. Kita bisa di browsing aja lah, bisa di YouTube juga ada. Sekarang ini zaman media sosial ini gampang mencari berita. Dan di televisi pun di rumah kita tidak ketinggalan berita, asal ada aja HP yang bisa mengakses internet. Itu ada pemberitaan seorang syekh yang kita tidak tahu, penghafal Quran pulang tuh, jadi juri misalnya, juri hafal Quran, lomba hafal Quran di televisi terkenal. Tadinya orang luar, tapi berkewarganegaraan di Indonesia sudah melakukan hal yang
tidak senonoh, yang tidak sesuai dengan norma dan kepatutan agama terhadap murid-muridnya. Nah itu. Maka apa? Sebagian anggapan orang awam yang disalahkan. Jadi yang disalahkan itu tuh agama. Jadi dikatakan itu buktinya walaupun dikenal orang ahli agama ternyata juga tidak menjamin keluar. Kan gitu. Mestinya pandangannya tidak demikian. Orang yang berilmu pengetahuan agama saja itu masih belum terjamin ya, bahwa dia terpelihara dari segala kesalahan. Lah apalagi mestinya begitu, apalagi kita yang awam. Maka sedikit koreksi pada pertemuan minggu lalu. Nah, itulah kadang-kadang kita tuh mengucapkan sesuatu itu tuh tidak sadar dengan pikiran ini. Tapi begitu direview ulang baru diingatkan gitu ya. Karena itu problem-problem ceramah, apalagi pengajian kadang-kadang tuh bisa blank juga diingatkan orang. Kadang-kadang tuh tidak sadar juga mengucapkan itu, walaupun sebenarnya tahu, tapi cerotos saja keluar tidak sadar. Banyak hal seperti itu. Nah, mungkin minggu lalu setelah saya review, saya dengar video. Jadi kita mengenal kalau para nabi itu namanya maksum. Para rasul, para nabi itu maksum. Maksum itu artinya terpelihara, terjaga, tidak melakukan dosa, tidak melakukan kesalahan. Nah kalau para aulia, orang-orang alim, ulama-ulama, ini mereka adalah mahfuz. Mahfuz itu maknanya sama, terpelihara juga, terjaga, dijaga, dipelihara, tidak melakukan kesalahan. Tapi bisa saja melakukan kesalahan. Nah, ini bedanya. Kalau para nabi dijamin tidak melakukan kesalahan. Para rasul, para nabi tidak dijamin tidak melakukan kesalahan. Jadi kalau ada dalam literasi sejarah para nabi itu seperti yang saya sampaikan minggu lalu itu, seperti Nabi Yusuf, seolah-olah ya dalam tanda kutip melakukan kebohongan gitu kan, memasukkan benda berharga ke dalam barang bawaan Bunyamin dengan tujuan nanti di gerbang pintu keluar kota itu dia akan tertangkap, dan sudah di calling sudah penjaga gerbang itu, nanti tolong diperiksa nih, ini yang bernama Bunyamin ini barang bawaannya tolong dicek isinya. Nah kalau ada benda mencurigakan, barang berharga, ini tahan dulu, bawa balik ke menghadap. Kalau sekarang ini Menteri Pertanian yang mengurusi masalah taman, ya kan? Nanti Yusuf pada saat itu. Nah, padahal yang memasukkan barang itu tanpa sepengetahuan Bunyamin itu kan adalah Nabi Yusuf. Nah, Bunyamin tidak tahu. Dengan tujuan Nabi Yusuf ini nanti dia begitu sampai Bunyamin ini ke gerbang itu, dipastikan dia bakal tertangkap, diketahui ada barang berharga supaya dia kembali menghadap Yusuf. Ini kan seolah-olah ini rekayasa Yusuf ini bikin pekerjaan seperti ini. Nah ini apakah ini dosa kan begitu? Nah, disinilah letaknya dapat kita pahami bahwa perbuatan dalam tanda kutip seperti ini oleh seorang nabi ini dikategorikan tidak termasuk apa yang disebut sebagai dosa.
Nah, tapi kalau kita mempraktikkan bagaimana? Nah, ini lain cerita. Ini kita orang biasa kan. Ceritanya ini cerita Rasul, cerita Nabi, dan memiliki banyak hikmah tentu. Pada akhirnya berjumpa dengan saudara kandungnya, dan dari situlah kemudian akan bertemu dengan orang tuanya dan seterusnya. Nah, itu. Jadi tidak melakukan suatu dosa. Begitu pula Nabi Adam dengan memakan buah kurdi bersama Hawa, ya. Lalu kemudian, nah ini yang saya salah menyebutkan itu. Jadi yang membunuh anak antara perjalanan Nabi Musa dengan Khidir, ketika Nabi Musa menuntut ilmu dan belajar ilmu pengetahuan, Khidir ini oleh Allah diberikan keistimewaan mukjizat, yaitu mengetahui peristiwa yang akan terjadi, belum terjadi tapi sudah mengetahui. Nah, itu keistimewaannya. Jadi mukjizat itu mengetahui peristiwa yang akan terjadi. Nah, tentu semuanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bayi yang dibunuh itu yang membunuhnya, yang membunuhnya itu adalah Nabi Khidir, bukan Nabi Musa. Nabi Musa yang mempertanyakan. Jadi kalau ibarat kita ini, wah ini guru ini tidak beres ini. Masa orang dibunuh di bayi yang tidak bersalah seperti ini dibunuh? Gimana saya bisa mengikuti guru seperti ini? Ya, gitu. Jadi Nabi Musa yang mempertanyakan itu. Pada akhirnya semuanya diceritakan. Kenapa kapal dirusak? Kenapa bayi ini dibunuh? Kenapa kemudian tembok miring diluruskan, diperbaiki, direnovasi? Saya cerita sekarang. Nah, ternyata kan hikmahnya semuanya itu kapal ini supaya jangan dirampas oleh penguasa zalim pada saat itu. Nah, karena setiap kapal yang lewat itu bakal dirampas oleh penguasa. Tapi kalau ada kapal yang kelihatannya tidak menarik, bolong-bolong, pokoknya tidak menarik perhatian oleh penguasa, tentu ini aman darinya, itu masalah kapal. Nah, masalah anak ini ternyata kata Nabi Khidir menceritakan kepada Nabi Musa dalam surah Al-Kahfi itu, bahwa bayi ini selagi dia nanti sebelum menjadi dewasa lalu dia melakukan dosa, salah satu dosa yang bakal dia lakukan itu tuh, Nabi Khidir kan mengetahui peristiwa yang akan datang, yaitu nanti dia akan membunuh orang tuanya. Nah, jadi daripada itu terjadi, maka selagi dia masih aman dari dosa ini, belum berdosa, maka terangnya secara zahirnya dia dalam tanda kutip bahasanya kayak apa, bahasanya itu dia nyaman, dibunuh oleh Nabi Khidir. Nah, jadi peristiwa-peristiwa yang original ada, yang kalau menurut kacamata awam kita ini kan dosa begini. Nah, yang perlu kita pahami bahwa para rasul itu maksum terpelihara dari melakukan dosa dan kesalahan. Nah, adapun para aulia, para ulama dan seterusnya, mereka ini adalah makhluk terpelihara juga, tapi terjaga dan terpeliharanya tentu tingkatannya tidak sama dengan maksum yang pasti ya dipelihara dan dijaga, tidak melakukan kesalahan. Nah, maka oleh sebab itu Nabi mengingatkan, man izdada ilman, siapa orang yang ilmu pengetahuannya bertambah, walam yazdad huda, tapi tidak bertambah hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu terus bertambah, dikejar, belajar terus, tapi tidak dibarengi dengan ketakwaan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lam yazdad minallah
maka pasti tidak akanlah dia semakin dekat kepada Allah. Illa bu'da, yang terjadi hanyalah semakin jauh. Jadi disinilah letaknya. Jadi kalau kita mengambil rumus prinsip pohon, semakin tinggi pohon semakin kencang angin yang menerpa, ya begitulah. Tantangan, rintangan, cobaan bagi orang-orang yang memiliki keistimewaan tertentu. Semakin hebat, itu semakin kuat pula tantangan rintangan yang menerpa pada dirinya. Maka kita orang awam, orang biasa, kita mau kemana juga bebas saja. Orang juga acuh ya, kan kita ada sibuk-sibuk orang. Tapi kalau kita sudah memiliki keistimewaan dalam ada hal apapun yang dipandang istimewa oleh orang di dunia ini, nah kita tuh mulai sudah tuh ya terbatas. Kalau dalam dunia mungkin public figure ada tuh, dia bisa sembarangan keluar rumah lagi, pakai pengawal, pakai bodyguard, ada istilahnya. Apa yang dikhawatirkan tuh? Kalau penggemar ini nanti menyerbu apa gitu kan? Orang semakin suka, semakin senang itu, khawatir dia buta. Ada istilah cinta buta. Si apa-apa begitu kan? Daripada khawatir keamanan dirinya ini tidak terjamin, lalu carilah pengawal-pengawal, dibayar gitu, pengawal-pengawal gitu. Nah begitu pula orang yang dikenal juga hebat dalam ilmu pengetahuan agama. Coba kita saksikan dulu. Kalau kita yang awam-awam nih, kayak ulun nasihat pribadi, mau kemana, ke apa, gak ada orang ribut-ribut membantah sana sini. Paling-paling orang dapat dimaklumi jalan orang, ya kan? Mungkin ada yang atau mana saya secara pribadi kan, ini kan saya salah bicara yang kutipan minggu lalu dalam bagian kan. Nah, coba kalau terkenal dalam semingguan, wah itu gimana ini Ustaz ini, apa yang dikatakan yang tidak sesuai dengan fakta sejarah, nah kan? Tapi kalau yang menyebutkan itu bukan orang yang terkenal, tidak dianggap orang yang berpengetahuan yang mumpuni, dan tidak dianggap orang yang memiliki pengetahuan yang cukup, paling-paling orang bilang, dia maklumi jalan, mana kan? Coba orang terkenal itu, kan beda. Prinsip pohon dari itu. Bagaimana kalau kita ambil contoh guru yang terkenal Ustaz Abdul Somad, apa tidak banyak orang yang mengkritisinya toh? Bahkan dicekal, mau pergi ke sini tidak boleh gitu kan, ceramah di situ tidak boleh gitu kan. Nah gitu. Keluar negeri ke negeri tetangga, ke Singapura tidak boleh kan. Coba kita asal ada duitnya aja, ada paspor, berangkat ke mana bebas kan. Tapi kalau orang terkenalnya, baru-baru ini kan Ustaz Abdul Somad di Bekasi pula pengajiannya dibubarkan orang. Sebelumnya ada di Jawa Timur, di mana-mana gitu kan. Ada ya orang dari suka. Gitulah prinsipnya. Nah kalau dalam hal kebenaran, tentu, nah inilah maknanya ridhonna sebagai tanda tutruk dan habis belajar. Kalau kita berharap semua orang senang, semua orang suka, semua orang mengeluh-elukan kita, itu adalah mimpi ghayatul la tudrak. Jangan berharap itu adalah peristiwa yang tidak akan mungkin terjadi selamanya. Nah, itu. Jadi setiap kita harus berprinsip, orang banyak senang, tapi jangan lupa ada orang yang suka. Entah tidak sukanya atau hal-hal yang positif atau sebaliknya.
Kayak Rasulullah contohnya kan tidak disenangi oleh kelompok jahat dan bocah-bocahnya. Apa kira Rasulullah itu tidak sempurna? Sempurna, khairul bariyah, makhluk terbaik. Tapi rupanya ada yang tidak suka. Ini menunjukkan bahwa ketidaksukaan itu bisa karena memang sesuatu yang benar, apa yang dilakukannya itu tuh sehingga orang tidak suka, atau karena dia melakukan kesalahan memang tambah jadi itu. Orang tidak suka sesuatu yang baik sekalipun, ya apalagi yang tidak baik. Nah, maka yang perlu dijaga bagi orang yang berilmu itu ialah menjaga kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yazdad huda, kalau tidak bertambah hidayah atau petunjuk atau kedekatan kepada Allah, lam yazdad minallah illa bu'da. Dia tidak akan semakin dekat kepada Allah dengan ilmu yang dia dapatkan itu, bahkan yang terjadi adalah semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau itu dikaitkan dengan urusan dunia. Nah, karena kalau bicara kita judul besarnya adalah itu ada ulama ul-akhirah, ada ulama usul. Nah, ulama usul ini adalah dunia, ulama yang berorientasi dunia. Sebelumnya bagaimana ia mendapatkan ilmu litubali bihi al-ulama wa tumaru bihi sufaha. Ya, ulama itu dijadikan tameng, dijadikan apa namanya ini badut ya bahasanya itu. Ya, sebagai topeng saja. Ya. Jadi kalau sudah ada kepentingan tertentu, wah rame-rame terkesan Islami gitu, sekarang gitu. Nah, nanti kalau selesai terpilih, lewat atau sebelum terpilih, rajin berpergerakan di jemaah ada pakaiannya Islami terus, gitu kan. Kalau bisa kelihatan memimpin jemaah sholat gitu kan. Kalau kita akan jadi pemimpin gitu, begitu diangkat jadi pemimpin, habis semuanya itu tuh, nggak pernah kelihatan lagi. Jangan kata jadi imam lagi ke masjid pun nggak kelihatan lagi. Nah itu, yang model-model seperti ini nih, yang dimaksud lam yazdad huda wa lam yazdad minallah illa huda. Nah itu. Maka oleh sebab itu kata Rasulullah dalam riwayat Abu Dawud wal Baihaqi, yusiku an tada'a alaikumul umam, nanti akan ada suatu masa, yang dimaksud masa ini adalah masa akhir zaman. Jadi kalau kita bicara akhir zaman, kita sudah berada di akhir zaman, cuma tingkatan akhir zamannya yang berbeda. Ya. Yusiku an tada'a alaikumul umam, nanti akan terjadi pada suatu masa engkau akan tada'a alaikumul umam, dikeroyok, diserbu, min kulli ufuqin, dari berbagai penjuru, dari timur, dari barat, dari selatan, dari utara, ya, atas bawah berbahasanya ini. Kama tada'an akalatu ila qasaniha, sebagaimana suatu hidangan makanan dikerumunin atau diserbu oleh orang dari berbagai arah. Ada makanan, orang sini datang, sini datang, seolah-olah diperebutkan. Nah itu. Tapi ya Rasulullah. Lalu di antara sahabat ada yang bertanya. Ini redaksi hadis ini memang karena hadisnya tidak sahih Bukhari Muslim, hadisnya rawahu Abu Dawud wal Baihaqi salah satunya. Ya, an Abi Syaibah disebutkan awamin kita dibina yawmaidin, ya Rasul, apakah pada saat itu kami sedikit jumlahnya nih, kami ini diserbu nih, kami dikeroyok ini karena kami sedikit, kan kenapa nih? Kan gitu. Ini orang Islam nih.
Qala Rasul menjawab, la, tidak. Walakinnakum katsir, tetapi bahkan pada saat itu kalian adalah jumlahnya banyak, tetapi adalah walakinnakum musaun ka busa'is sayl, kalian itu seperti busa yang mengalir di sungai. Maksudnya apa? Kalau air surut, ini busa turun ke ke muara. Kalau pasang kurang jalan ini, namanya juga busa, tergantung arus. Kalau istilah bahasa apa tuh, ada angin timur ikut ke timur, ada angin barat ikut ke barat. Artinya tidak berpendirian. Nah, itu banyak memang, tapi tidak punya prinsip. Kalian berpegang dalam agama itu rapuh. Nah, gitu. Kata Nabi ini. Lalu wahnu fi qulubikum, Allah tanamkan al-wahnu fi qulubikum, disebabkan juga pada hatimu itu ada al-wahnu. Wa yunzabur rabu, dan hilangnya rasa haibah wibawa pada dirimu itu, agamamu itu tidak berwibawa lagi. Nah itu fi qulubi aduikum, di kalangan musuh-musuhmu, di hati musuh-musuhmu. Maksudnya kalian beragama itu tidak dianggap lagi. Nah itu diremehkan orang, ahli agama diremehkan orang, jadi agamanya terseret-seret. Nah itu katanya tuh tokoh agama tuh apa gawiannya dia, kan? Nah, padahal agamanya tidak masalah. Agama itu tetap, dia adalah ibarat permata, apapun dimanapun, taruh apapun di tempat kotor sekalipun, namanya permata tetap cemerlang, namanya permata tetap mahal. Agama tetap agama, tapi gara-gara orang yang beragama ini jauh dari hidayah Allah tadi itu, tidak mendekatkan diri kepada Allah tadi itu, maka kewibawaannya pun hilang. Kata Nabi juga itu ada al-wahan fi qulubikum, gara-gara ada al-wahnu. Apa itu al-wahnu ya Rasulullah? Mereka bertanya tentang al-wahnu itu tuh. Kata Nabi, ialah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Di hatimu itu adalah hubbud dunya. Apa hubbud dunya itu? Kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Wa karahiyatul maut. Nah, kalau sudah terlalu asik dengan dunia, kecintaan yang berlebihan kepada dunia, pasti yang berikutnya ialah karahiyatul maut, sangat takut dengan yang namanya kematian. Nah, jadi pagi ini kayaknya nanti akan saya teruskan lagi bahasan ini. Dalam catatan waktu kita masih ada sekitar 12 atau 13 menit lagi ya, baru selesai. Jam 6:04 sekarang ini. Tapi saya mohon permisi nih, karena jam 7 ini ada upacara ikut Hari Pendidikan Nasional. Jadi kayaknya dulu aja deh. Jadi kadang arahkan ke batas surutnya ada di Al-Quran Batas. Jadi sampai di sinilah dulu nih pagi ini nih kajian kita nih. Nah, insya Allah nanti akan kita lanjutkan lagi. Kodenya pun udah hidup di tadi nih. Jam 6 dan lewat nih. Nah, jam 7 itu disuruh kumpul. Nah, maklum kan kita orang bawahan nih kan, kalau instruksinya dari atasan itu nggak ada umat kita dari bawah selama gitu. Mohon maaf lahir dan batin. Kira-kira inilah adalah pertemuan kita pagi hari ini. Segala kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma Sallallahu alaihi wasallam.
alihi wa sallam. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.